Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizkina, Risa, dan Ari akan mempresentasikan mengenai hakikat bahan ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pengertian bahan ajar menurut para ahli, baik para ahli bahasa maupun ahli dalam bidang pendidikan. Jadi menurut Widodo dan Jasmine, bahan ajar adalah merupakan media, baik itu alat ataupun sarana untuk menyampaikan materi pembelajaran, baik itu metodenya ataupun batasan-batasan materi, serta di situ disampaikan atau berisi juga mengenai cara mengevaluasi pada sistem pembelajaran yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Maksudnya di situ, untuk mencapai tujuan pendidikan sudah didesain secara khusus dengan segala takaran-takarannya sesuai dengan tingkatan-tingkatannya untuk mencapai kompetensi yang ingin dicapai. Menurut Ali Mudofar, bahan ajar yaitu segala bentuk bahan atau alat yang digunakan guru atau instruktur ya, ataupun yang mengajar di kelas dalam kegiatan belajar mengajar dalam bentuk apapun, bisa bahan tertulis misalnya buku atau tidak tertulis misalnya media elektronik, contohnya seperti itu. Jadi menurut Andi Prastowo ini, segala sesuatu media, baik itu informasi, alat maupun teks yang berisi bahan pelajaran atau materi pelajaran yang didesain secara khusus dan dirancang secara sistematis untuk mencapai kompetensi yang ingin dikuasai oleh peserta didik, maka itu disebut dengan bahan ajar. Tapi jika ada misalnya itu ada buku meskipun itu berisi berupa materi pelajaran namun tidak dirancang atau tidak ditujukan untuk bahan ajar, maka media tersebut tidak bisa dikatakan bahan ajar. Lanjut, kemudian kesimpulan, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis yang dirancang secara sistematis untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh. Bahan yang dimaksud di sini berupa bahan tertulis. Bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta didik perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, dengan kata lain, sumber bahan ajar itu sendiri ialah sumber di mana guru dapat memperoleh bahan untuk mengajar atau proses belajar mengajar. Sumber bahan ajar yang pertama ialah buku teks. Guru harus menggunakan sebanyak mungkin buku teks agar dapat memperoleh banyak wawasan yang luas. Yang kedua adalah laporan hasil penelitian. Nah, laporan hasil penelitian diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang aktual dan mutakhir. Yang ketiga adalah jurnal. Jurnal berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya. Pakar bidang studi. Pakar tersebut dapat dimintai konsultasi mengenai kebenaran materi atau bahan ajar, ruang lingkup, kedalaman, urutan, dan sebagainya. Yang kelima adalah profesional. Kalangan profesional ialah orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu. Nah, selanjutnya ada buku kurikulum. Berdasarkan buku kurikulum itulah standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi bahan dapat ditemukan. Nah, hanya saja materi yang terdapat di dalam buku kurikulum itu
hanya pokok-pokoknya saja. Guru harus menjabarkan materi pokok menjadi bahan ajar yang lebih rinci. Selanjutnya adalah penerbitan berkala seperti koran atau majalah yang banyak berisi informasi yang berkenaan dengan bahan ajar suatu mata pelajaran. Di dalamnya terdapat bahasa yang populer dan mudah dipahami. Yang selanjutnya adalah internet. Kita dapat menemukan segala macam sumber bahan ajar. Bahkan satu pelajaran harian untuk berbagai mata pelajaran dapat kita peroleh dan juga dapat kita cetak dan copy dengan mudah. Yang terakhir adalah lingkungan. Nah, contohnya yang dapat digunakan sebagai sumber bahan ajar dari lingkungan adalah mempelajari masalah abrasi. Yang harus kita ingat adalah mengajar bukan untuk menyelesaikan satu buku, tetapi membantu siswa untuk mencapai kompetensinya. Karena itu, guru harus menggunakan banyak sumber materi. Bagi guru, sumber utama untuk mendapatkan materi adalah buku teks dan buku penunjang yang lain. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk seorang guru mendapatkan sumber bahan ajar dari ke-9 sumber bahan ajar yang tadi telah disebutkan. Selanjutnya yaitu tujuan bahan ajar. Tujuan bahan ajar yang unik dan spesifik menjadikan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi dasar tertentu secara runtut, sistematis, dan akumulatif sehingga siswa mampu menguasai kompetensi secara utuh dan terpadu. Kemudian manfaat bahan ajar. Menurut Belawati, ada 3 manfaat bahan ajar, yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi proses pembelajaran. Yang pertama yaitu manfaat bahan ajar bagi guru, yaitu efisiensi waktu dalam mengajar dan menjadikan guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa dalam belajar sehingga belajar lebih efektif dan interaktif. Yang kedua yaitu bagi siswa, yang mana memudahkan siswa dalam belajar secara mandiri, di mana mereka dapat menentukan cara belajar yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian, manfaat bahan ajar bagi pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran klasikal, di mana bahan ajar bermanfaat sebagai pelengkap buku utama, pemotivasi belajar siswa, dan juga sebagai penjelas antar topik pembelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran individual, yaitu bahan ajar bermanfaat sebagai media utama dalam pembelajaran serta alat untuk mengawasi kinerja siswa dalam belajar. Yang terakhir yaitu pembelajaran kelompok, di mana bahan ajar ini berfungsi sebagai sumber informasi dalam proses pembelajaran kelompok. Alhamdulillah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.